Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami mengaku Engkaulah Tuhan kami. Pengakuan kami berarti kami menyadari kalau kami hidup sampai dengan saat ini itu semata-mata hanya karena kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan kalau kami hidup sampai dengan saat ini kami menyadari tidak ada yang bisa kami bayar, tidak ada yang bisa kami lakukan supaya kami hidup. Kami sadar bahwa Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Yesus Tuhan, satu-satunya sumber kehidupan bagi kami. Bahkan dari tempat ini kami menyatakan Engkau layak menjadi Raja dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan, kami nyatakan kami mau mengikuti segala kehendak-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan segala sesuatu yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang baik. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan, biar hanya nama Yesus yang dipermuliakan di tempat ini. Urapi semua jemaat yang hadir di tempat ini karena Engkau mengasihi semua orang. Roh Kudus, berikan penghiburan, berikan kekuatan, bahkan Kau berikan sukacita damai sejahtera saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dan semua kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari silakan duduk. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Selamat hari Minggu. Senang berada di tempat ini karena saya percaya kalau saya bisa ada di sini semuanya karena Tuhan. Jadi saya nggak bisa buat apa-apa. Nah, ini kedua kali saya melayani tempat ini. Saya bersyukur boleh bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu. Dan saya yakin dan percaya dalam hidup ini pilihan bahwa Tuhan menciptakan kita memilih apa yang mau kita lakukan itu terserah kita. Ya. Otak manusia diciptakan Tuhan itu nggak bisa dipaksa-paksa. Ya, nggak bisa disuruh-suruh juga nggak bisa. Ya. Apalagi dipaksa. Itu artinya ketika kita menjalani hidup ini dengan keterpaksaan, maka kita pasti sakit kepala. Ya. Siapa di sini suami-suami? Yang suami angkat tangan, ya. Kalau kita sebagai suami menjalani hari-hari sebagai suami tapi ada rasa keterpaksaan atau ada rasa gak suka gitu ya, kita pasti berat rasanya. Ya, siapa ibu-ibu sini? Ya, istri-istri, iya. Kalau kita jadi istri, lalu kita terpaksa menerima keadaan suami, kita pasti stres juga ya. Papa dan mama juga di sini. Kalau terpaksa melihat anaknya, aduh kok bandel kali anak ini ya gitu, nggak bisa diatur gitu ya. Rasanya kita pengen mengatur anak kita. Ya, kalau ada rasanya di dalam pikiran kita sebagai orang tua ingin mengatur anak kita, pasti kita tiap hari stres. Karena yang kita lihat anak kita susah diatur. Tapi kita harus tahu juga ya, bahwa pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan manusia itu bukan untuk diatur-atur, ya, bukan untuk
seperti robot, enggak. Tapi Tuhan memberikan pilihan sama Adam. Nah, oleh karena pilihan tadi, andai kata Adam dan Hawa percayanya hanya sama Tuhan, maka Adam dan Hawa pasti nggak percaya sama iblis. Siapa di sini percaya sama iblis? Coba angkat tangan. Siapa di sini percaya sama Tuhan? Yang angkat tangan di setengah-setengah saya tahu itu. Dia percaya Tuhan, tapi kadang-kadang percaya juga sama iblis. Gitu. Nah, contohnya begini, ya. Jadi pada waktu iblis menemui si Hawa, dia bilang apa sama Hawa? Kata Tuhan kan jangan makan semua kan? Enggak, boleh. Cuma satu yang nggak boleh. Iya, karena kalau kau makan itu yang satu itu, nanti kamu jadi sama seperti Tuhan. Enggak, katanya kita pasti mati. Tapi coba pikir, Hawa percaya sama siapa? Percaya nggak sama Tuhan? Percaya. Tapi percaya juga sama iblis. Karena dia percaya sama iblis, maka dia lakukan apa yang dilarang sama Tuhan. Ya. Maka itulah sebabnya kita merayakan Natal. Ya. Karena Tuhan mengasihi kita. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Allah yang berinisiatif. Kita nggak disuruh minta maaf loh. Ya. Tapi Allah sudah mengampuni kita pada waktu kita masih berdosa. Karena kalau Allah tidak mengampuni Adam pada waktu Adam dan Hawa masih berdosa, udah pasti Adam itu mati. Karena Tuhan bilang, kalau kamu makan, kamu pasti apa? Kamu pasti? Loh, kok suaranya dikit? Kalau kamu makan buah yang terlarang ini, kamu pasti? Iya, harus yakin. Karena kalau nggak yakin, nanti iblis yang ngomong sama kita. Udah yakin? Berapa banyak kita yang yakin? Kalau kita hidup sampai dengan saat ini, karena Tuhan mengampuni, Tuhan sudah datang ke dunia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Maka koneksi ilahi, ya, yang menjadi berkat bagi kita di sepanjang bulan ini adalah koneksi ilahi. Itu akan mendatangkan sukacita surga. Ya, tangkap yang saya katakan, sukacita. Karena dunia juga bisa kasih sukacita. Benar nggak? Mana ada orang nggak senang kalau punya uang, Mbak? Ya. Coba siapa yang setuju dengan saya? Kalau punya uang banyak pasti senang, katakan. Iya, yang angkat tangannya setengah saya tahu. Karena uangnya lagi nggak, Pak. Saya berdoa, ya. Saya berdoa buat Bapak Ibu. Karena saya percaya ada sukacita sorga. Roh Kudus adalah Allah sendiri, pribadi Allah, yang dia bisa memerintah di dalam pikiran kita, dan kemudian dia akan mendatangkan damai sejahtera yang percaya coba katakan amin. Jadi sekalipun kita sedang dalam situasi yang begitu sulit, contoh, mana ada orang yang mau kena banjir, tapi kita harus kena banjir. Maka saya mau katakan, kalau kemudian kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, Allah itu adalah Allah yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita, maka Roh Kudus itu akan memerintah di dalam pikiran kita. Kalau kita mau aja percaya, maka Roh Kudus akan menghasilkan damai dan sukacita. Jadi ketika lihat rumahnya kena banjir, ya kan? Saya bukan doakan kita kena banjir, bukan. Kalau rumah kita kena banjir, maka kalau kita izinkan, artinya kita berkata, Tuhan, aku percaya aja rencana Tuhan. Bahwa di balik segala sesuatu yang kita tidak harapkan, ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar, jauh lebih baik
dari yang bisa kita pikirkan. Saya itu coba angkat tangan. Ya bayangkan dulu banjir ya, tapi ya kan. Bayangin banjir. Gimana kalau kena banjir lagi ya? Ada banyak orang kemudian ketika dia membayangkan banjir, yang muncul di otaknya adalah stres. Betul. Betul apa betul? Apalagi kalau benar-benar banjir. Tapi kalau kemudian kita percaya bahwa ada rencana Allah, bahwa ada kuasa Allah, bahwa Dia adalah Allah yang baik, Allah yang 1 Korintus berapa itu? 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Bahkan dilanjutkan di situ, maka Dia adalah Allah yang setia, yang sudah menyediakan jalan keluar dari semua pencobaan itu. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Artinya apa? Kalau kemudian kita mau percaya kepada Allah yang baik 100% ya, maka Roh Kudus akan memberikan apa itu? Kekuatan. Kamu lihat banjir, ya tenang aja. Kalau banjir diapain itu? Dibersih? Ya kan? Gimana cara kita membersihkannya? Hah? Ya dikuras. Gimana cara ngurasnya? Pakai tangan ya kan? Siapa punya tangan? Coba angkat tangan. Punya tangan semua ya? Berapa banyak yang percaya kenapa dia bisa punya tangan? Coba. Yang tahu coba angkat tangan. Kenapa dia punya tangan? Aduh, siapa menciptakan tangan Pak? Jadi kenapa nggak tahu? Kenapa bisa punya tangan? Coba saya kasih tahu ya. Dokter sampai sekarang ya belum bisa menciptakan tangan kayak gini. Karena kalau dokter bisa menciptakan tangan, ilmu kedokteran bisa menciptakan tangan. Saya percaya kalau di sini ada tumor, masih kecil aja tumornya, udahlah putuskan aja lah semua. Diganti tangan yang baru. Betul. Tapi karena cuma Tuhan yang punya kuasa, hanya Tuhan yang punya kuasa itu, maka berapa banyak yang tahu kenapa dia bisa punya tangan? Coba katakan. Belum tahu juga. Saya sebenarnya senangnya kalau khotbah itu ya langsung lanjut aja lah setiap slide gitu ya. Tapi saya kadang nggak bisa gitu. Saya nggak bisa melewatkan hal-hal yang sangat detail dalam hidup ini. Karena sebenarnya itu menjadi celah ya bagi iblis untuk membuat kita itu jadinya nggak fokus sama Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini sebenarnya adalah cara. Kalau kita percaya kepada apa yang sedang terjadi, itu bisa menjadi cara iblis buat kita. Banyak orang akan merasa kecewa karena kena banjir. Tapi kalau dia percaya kepada Tuhan, saya percaya mendatangkan kebaikan. Pertanyaannya adalah, kepada siapa Tuhan mendatangkan kebaikan? Kalau Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Titik. Atau titik atau koma? Titik apa koma? Pertanyaannya bagi siapa? Manusia. Enak aja. Ya memang bagi manusia. Manusia yang mana enak? Coba. Ya, kita baca dari awal 2-3 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mana? Kita ya.
Siapa punya tangan? Angkat tangan. Siapa yang tahu kenapa dia bisa punya tangan? Maka, mohon maaf ya, bukan saya yang mau. Ini Tuhan yang bilang. Tuhan hanya mengubahkan segala keadaan yang buruk dalam hidupmu sepanjang manusia itu mau mengasihi dia. Bagaimana mungkin manusia bisa mengasihi Tuhan kalau dia tidak tahu apa yang sudah diperbuat Tuhan di dalam hidupnya? Siapa yang hidup? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Pikir dulu, pikir. Kenapa kita masih hidup sampai sekarang? Yang tahu aja angkat tangan. Ya hidup aja lah, jadi maksud gue. Iya, aku paham lah. Ya, oke, next slide dulu. Kita belajar sabar ya. Karena harus sabar. Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Tapi faktanya kita semua lihat, Tuhan itu kalau memberikan sesuatu sama kita gak pernah tangan kosong. Selalu ada yang dia janjikan. Kenapa? Jangan takut, lihat. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Jadi ada sukacita yang besar yang Tuhan sedang beritahukan kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Untuk seluruh bangsa. Apa itu kesukaannya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Pertanyaanku, siapa yang lahir? Yesus. Siapa yang tahu? Siapakah Yesus itu? Yang tahu angkat tangan. Jadi kita semua pada nggak tahu, Pak. Nanti gue bilang sama Pak Pendeta Mariot ya. Tolong dulu. Banyak yang nggak tahu siapa Siapa Yesus? Hah? Ada yang bilang anak Allah, amin. Ada yang bilang Tuhan, amin. Ada yang bilang Allah itu sendiri, amin. Siapa yang udah tahu? Angkat tangan. Siapa yang dari tadi belum ada aku kasih tahu siapa Yesus? Siapa yang merasa dari tadi belum ada dikasih tahu Bapak itu siapa Yesus? Cuma ditanya-tanyanya aja kami. Coba ada. Jadi Yesus itu Tuhan ya. Yesus itu adalah Allah ya. Dan Allah itu sendiri yang maha kuasa yang menciptakan alam semesta. Bayangkan ya. Masa sih dia mau turun dari surga ke dunia supaya dia menjadi juru selamat? Mau ngapain? Mau nyelamatin kita kan? Tapi pada waktu dia mau dilahirkan di dunia ini, Maria dan Yusuf itu bahkan keliling kepada semua penginapan. Ditolak nggak? Ditolak. Pertanyaannya, apa Yesus jadi lahir atau enggak? Ditolak enggak? Ditolak. Lalu tempat yang tersedia itu adalah kandang domba. Siapa yang bilang lahir di kandang domba itu enak? Coba angkat tangan dulu. Siapa yang bilang lahir di kandang domba itu enggak enak? Siapa yang enggak peduli sekarang? Maka kita harus tahu sekarang, ketika Yesus itu ditolak, ketika Allah itu sendiri ditolak oleh dunia ini, karena besarnya kasihnya,
Besarnya sayangnya Tuhan sama kita, karena Tuhan sadar gak bisa apa-apa ini manusia. Manusia ketika punya banyak persoalan, Tuhan tahu gak bisa buat apa-apa. Siapa yang tahu? Kalau manusia gak bisa buat apa-apa? Gak tahu juga. Aku mulai khawatir nih. Udah mulai serangan panik aku ntar lagi nih. Siapa nggak panik? Udah berapa tahun kita gereja di sini? Seakan-akan cuma Dokter Joseph yang tahu Yesus itu Tuhan. Tapi nggak apa-apa, saya paham. Kenapa sampai sekarang kita nggak tahu siapa Yesus? Saya anggap saya mengerti. Next slide. Lihat. Inilah alasan kenapa manusia nggak tahu siapa Yesus. Ya, Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Maka jawabannya kenapa enggak tahu kita Yesus itu Tuhan? Karena kita berharap hidup ini kaya. Siapa yang mau kaya? Siapa yang mau berhasil, punya kuasa, punya jabatan? Siapa yang mau keadaan baik-baik saja? Ya kan? Siapa yang mau dihormati, nggak mau disakiti? Siapa yang mau cuma dikasih yang baik-baik aja, nggak mau menerima yang nggak baik? Ya kan? Maka tawaran itu hanya datang dari iblis. Jadi terlalu banyak kita melihat di dunia ini hal-hal yang enak. Ketika kita lihat rumah kita nggak sebagus dengan rumah tetangga kita, yang kita lihat rumah tetangga, padahal itu bukan rumah kita. Ketika kita lihat mobil orang, mobil kita pun nggak kita lihat. Karena nggak punya, kita bilang. Karena kita nggak punya mobil, kita lihat orang yang punya mobil. Kita lihat suami orang, kok kayaknya baik kali, lembut kali suaminya tuh, nggak bisa marah-marah. Aku tanya, masuk lagi suami, enak kali lah kalau punya istri kayak gitu ya, baik kali. Udah baik, cantik lagi. Masuk lagi anak-anak. Mamaku ya cerewet kali. Gak kayak mamaku, baik. Tidak gitu. Apa yang terjadi? Maka di dalam otak kita yang muncul adalah rasa kecewa. Apa yang terjadi pada waktu kita merasa kecewa dengan hidup ini? Maka kita akan berusaha kabur dulu dari kenyataan. Andai kata gak kayak gitu suamiku, andai kata gak kayak gitu istriku, andai kata gak kayak gitu anak-anakku, andai kata gak kayak gitu bapak dan mamaku, andai kata banyak uang. Karena saya percaya kalau hari ini uang kita ada 2 miliar, pasti gampang kita berkata, dari mana uangnya itu? Siapa yang tahu dari mana uangnya 2 miliar? Angkat tangan. Ya Tuhan. Udah memang kita gak punya uang 2 miliar. Bapak Ibu. Aku cuma mau bilang begini ya. Kalau saya bisa sampai kuliah spesialis penyakit dalam, yang menurut ukuran dunia itu perlu biaya besar.
Setuju nggak? Tetapi pada faktanya adalah waktu aku kuliah tingkat 1 deh, baru 1 bulan aku masuk kuliah, bapak aku meninggal. Kalau tadi dia menyimpan uang 1 miliar untukku, aku ketawa-ketawa. Tapi faktanya tidak ada uang yang ditinggalkan. Kalau tadi ada usaha yang besar yang bisa dikerjakan mamaku, aku nggak akan, ya biasa-biasa aja gitu ya, biasa ada uang gitu. Nggak ada, Pak. Bahkan mungkin kita pun tahu kebiasaan dia orang Batak. Kalau udah mati suaminya, sebagian akan bilang, nggak dihargai lagi. Betul, amin, gue bilang. Kalau udah mati suaminya, nggak ada yang peduli. Betul, amin, gue bilang. Tapi yang aku tahu, kalau aku bisa sampai dengan hari ini, semua karena Yesus itu adalah Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Udah, coba angkat tangan lagi. Yang ada tangan aja angkat tangan. Kalau enggak, gak usah angkat tanganmu. Ya kan? Sekarang udah tahu kenapa bisa ada tangan kita? Udah tahu belum? Coba angkat tangan yang tahu kenapa ada tangannya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang belum tahu, kok dengar aja ini. Yang udah tepuk tangan itu ya. Itu segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Maka sukacita sorga adalah sukacita yang berasal dari sorga. Dunia bisa memberikan sukacita deh. Itu kita nggak pungkiri. Ini yang dikerjakan oleh iblis. Iblis cuma satu maunya, dia bukan mau disembah loh. Udah gak penting lagi sama dia disembah, udah pasti masuk neraka ya dia. Iblis cuma mau satu hal aja, supaya manusia tidak mengasihi Tuhan. Maka bagaimana cara iblis membuat manusia tidak mengasihi Tuhan? Dia tunjukkan semua yang enak-enak di dunia ini. Enak gak? Kalau punya ini. Enak gak? Kalau bisa kayak ini. Enak gak? Maka ketika keinginan itu tidak terpenuhi, manusia pasti menjadi kecewa. Maka manusia itu menjalani hidup seperti tidak merasakan betapa besarnya kasih Tuhan. Sehingga pada waktu ditanya kenapa ada tangannya, enggak tahu. Coba tarik nafas dulu yuk. Gak apa-apa, aku tengoknya ada yang pura-pura gak tarik nafas, tapi tarik nafas ya dia. Pura-pura gini dia. Padahal dalam hati gini, enak juga rumahnya. Bukan aku yang kasih, Pak. Aku nggak bisa kasih nafas. Aku cuma tahu satu hal, nafas yang kita tarik itu hanya berasal dari Tuhan. Dan kalau Tuhan kasih nafas itu sama kita, Dia bahkan nggak nyuruh kita bilang terima kasih, benar nggak? Buktiin ya. Siapa yang tahu kenapa dia bisa bernafas sekarang? Angkat tangan. Ada yang gini. Entahlah. Maka saya mau katakan, tetapnya kita dikasih karena Tuhan itu baik, Bu. Maka saya mau bilang, kalaupun orang dekatmu mengecewakanmu, sudahlah itu. Tuhan tetap baik. Pada waktu keadaanmu tidak seperti yang kau inginkan, sudahlah. Tuhan tetap baik. Bayangkan, kita udah berapa kali tarik nafas, udah berapa banyak nafas
yang kita pakai, kita hirup. Siapa yang tahu sekarang kenapa dia masih bernapas? Angkat tangan. Udah mulai gatal kepalaku. Jadi kata menyembah Tuhan, menyembah artinya mempersembahkan. Apa yang bisa kita persembahkan sama Tuhan? Apa? Hanya semua yang kita terlebih dahulu terima dari Tuhan. Karena pada dasarnya kita nggak bisa buat apapun. Karena kita terima nafas dari Tuhan, kita persembahkan nafasnya untuk bagaimana caranya? Mazmur 150. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Tarik nafas lagi yuk, sekali lagi. Angkat tangannya siapa yang tahu kenapa dia masih bernafas sampai sekarang. Berikanlah tepuk tangan untuk Tuhan. Saya hanya bisa berdoa. Aku nggak tahu apa yang menghambatmu untuk mengangkat tanganmu. Tapi satu hal aku tahu. Kalau hanya untuk mengangkat tangan saja, Bapak Ibu susah mengakui bahwa nafas itu dari Tuhan. Saya khawatir, maka Bapak akan dipakai oleh iblis. Dia akan suruh Bapak melakukan segala sesuatu yang Bapak suka. Benar apa benar? Boro-boro disuruh mengasihimu. Boro-boro. Mengasihi sesama manusia kita nggak sanggup. Gak sanggup. Coba tarik nafas lagi. Kenapa kita nggak sanggup? Karena kita nggak tahu dari mana asal nafas itu. Karena kalau kita nggak tahu dari mana asal nafas, kita nggak tahu alasan Tuhan kasih nafas gratis. Hah? Gratis apa gratis? Gratis. Siapa yang di sini bisa beli nafasnya? Hah? Gak apa-apa, aku hitung. Berapa harga napas? Mau dihitungin? Jadi kalaupun kita kena banjir rumah kita rasa capek kali kita, ya kan? Capek kali lah aku membersihkan rumahku itu. Aku bilang. Emangnya kita bisa bersihkan rumah? Kenapa? Kalau bukan karena oksigen yang Tuhan kasih sama kita. Mana kalkulatorku? Ini kalkulatorku. Coba tarik napas ya. Sekali lagi ya. Tuh. Sekali tarik napas itu sekitar setengah liter oksigen. Setengah liter. Maka manusia harus bernafas 1 menit itu sekitar 16 kali. Kalau nggak 16 kali kurang oksigen dia. Siapa yang tahu rasanya kurang oksigen? Angkat tangan. Hanya sebagian yang tahu. Nanti mau tahu rasanya, tahan napas yuk. 30 detik, jangan tarik napasnya. Biar tahu rasa. Sesak napas kita. Kayak dicekik, menderita, mulai sakit kepala, rasanya mau muntah. Sakit di sini, semua sakit. Ya kan? Makanya kalau orang sakit tuh UGD, yang kami kasih apa? Kasih oksigen itu. Sebagian akan bertanya, kenapa bisa habis oksigennya? Kenapa bisa kurang oksigen? Karena kebanyakan dipakai di sini, di kepala. Setiap kita berpikir, maka oksigen akan dipakai di kepala. Kalau kita lebih banyak berpikir daripada bekerja, kan gitu kita kan, duduk-duduk kita, nggak kerjanya kita, tapi capek kali kita rasakan. Ya iya capek karena oksigennya habis. Kenapa habis? Orang cuma mikir aja kerjanya. Mikir kenapa kayak gini, sampai kapan kayak gitu, kenapa dia kayak gitu ya, ijak kali manusia kayak gitu, minta ampun. Ada yang nggak berpikir, ada, tapi kerjanya cuma lihat medsos. Pada waktu dilihat medsos, apa yang muncul? Kepengen. Kapan ya aku bisa kayak gitu? Kapan ya aku punya tas baru? Kapan ya aku punya baju baru? Kapan ya suamiku bisa baik kayak yang di sinetron itu? Bu, itu sinetron.
Kalau kamu mau ibu-ibu suaminya bagus, baca di Alkitab, ada di situ suami yang baik-baik. Ada. Suami yang baik-baik itu adalah suami yang takut akan Tuhan. Amin. Maka kalau ibu mau suaminya supaya jadi baik, bantulah suamimu supaya takut akan, bukan takut sama Ini sedikit ibu larang, ini nggak boleh ya. Aku nggak suka kalau kayak gitu ya. Kau tengok Pak Rohaina kau. Ya ampun. Anaknya Pak Rohaina, suaminya Pak Rohaina dia yang marah. Ada di sini? Nggak ada di sini. Yang aku. Nggak sempat waktuku menjelaskan semua ya. Jadi mohon maaf lah kalau misalnya terbatas. Ingatlah sekarang, iblis selalu hadir dalam hidup kita. Dan dia bisa hadir dalam rupa apapun. Terutama di era digital ini. Medsos akan memunculkan keinginan-keinginan yang tidak berkenan sama Tuhan. Next slide. Ya, jadi kita harus hati-hati. Dan itu akan mencuri sukacita kita. Dan saya kalau berkata seperti ini, faktanya itu adalah berdasarkan neuroscience. Artinya ilmu saraf. Ilmu otak yang kami pelajari di dunia kedokteran. Ya, iblis mengerti cara kerja otak manusia. Gitu ya. Siapa di sini mengerti cara kerja otak manusia? Angkat tangan. Nggak ada kan? Makanya kena tipu sama karena iblis sudah duluan ngerti. Yang pertama, jadi iblis itu belajarnya dari Tuhan. Yang pertama, Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, suka hatinya, atau namanya free will. Sehingga manusia itu selalu pengen merasa merdeka. Nah, siapa mau merdeka? Angkat tangan. Gak ada juga kalian mau. Jangan-jangan gak mau hidup lagi kita. Karena faktanya Tuhan menciptakan manusia supaya dia merdeka. Dia pengen merdeka, gak pengen diatur-atur. Betul gak? Karena manusia gak pengen diatur-atur, maka semua pengen jadi bos. Makanya ada pegawai-pegawai, karyawan-karyawan yang stres. Karena siapa? Karena atasan. Tapi jangan khawatir Pak, yang bos juga pada stres Pak. Kenapa? Karena pengennya dia ngatur-ngatur bawahannya Pak. Dia lupa bahwa dia dan bawahannya sama-sama sama-sama pengen merdeka, sama-sama nggak pengen Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Jadi kalau kita mau suami kita berubah menjadi baik, jangan kau atur-atur Bu. Jangan kau atur-atur. Kau belajar supaya tahu caranya bagaimana menaklukkan hati suamimu. Sama seperti Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Dia berikan dirinya. Mengambil rupa seorang manusia yang hina. Hanya supaya apa? Mengambil hati kita Pak. Mengambil hati kita. Kalau Tuhan aja datang ke dunia merendahkan dirinya, Dia pun gak maksa Bapak untuk berubah. Maka yang harus dilakukan cuma kasih tahu aja sama dia baiknya Tuhan. Bapak-bapak yang anaknya kita bilang sulit diatur, itu bukan sulit diatur Pak. Memang tidak bisa diatur. Sepanjang tahun ini kita bicara rumah tangga, keluarga, koneksi ilahi. Benar. Kita harus paham ini. Iblis saja ngerti. Maka kalau kita lihat ada anak orang kayaknya gampang diatur, itu bukan karena diatur anaknya, tapi karena anaknya sudah hidup takut akan Tuhan. Maka Alkitab mengajarkan kalau kamu mau anakmu takut akan Tuhan, ajarlah tiap hari. Apa yang kita ajarkan? Kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita sebagai bapak jangan marah-marah.
Ada lanjutannya itu. Bapak-bapak jangan marah-marah kan? Hai bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Ibu-ibu boleh? Boleh deh. Kalau ibu-ibu marah-marah itu wajar, ya. Mana ibu-ibu angkat tangan? Ya, ya. Mungkin kau kecewa sama suamimu karena dilarang marah-marah. Hari ini aku bilang, Tuhan pun mengizinkan kau marah-marah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena saya baru menyadari itu juga, iya, pertama aku pikir, gak adil Tuhan ini. Kok bisa bapak-bapak jangan marah-marah? Sementara istriku tiap hari merepet aja. Tiap hari istriku marah karena anakku gak pandai. Aku bilang, aku kayaknya dosen, tapi gak bisa aku marah-marah sama muridku. Aku bilang, harus kuajari dengan sabar. Kenapa kau gak bisa sabar? Barulah aku sadari, iyalah ya. Memang perempuan gak ada dibilang jangan marah-marah. Maka bapak-bapak jangan bilang sama istrinya jangan marah-marah. Karena Tuhan saja pun rela ditolak sama manusia. Tuhan bilang jangan, malah yang dikerjakan yang bilang jangan. Marah Tuhan? Enggak, diampuni. Tapi satu hal saya mau bilang, Tuhan ciptakan neraka dan iya kan? Benar nggak? Jadi kalau ada orang memilih untuk nggak mau menghormati Tuhan, ya nggak apa-apa, biarin aja. Tugasmu hanya kasih tahu aja Tuhan baik dan Dia adil. Ada surga dan neraka. Dari mana kau tahu? Ya dari Alkitab. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang apa? Yang percaya, tidak binasanya aja yang dibilang. Yang siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Siapa yang tahu kenapa dia bisa hidup sampai sekarang? Lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan kalau yang kita harapkan adalah Tuhan. Tapi pengharapan kita pasti mengecewakan kalau kita masih berharap sama manusia. Gampang gak? Sederhana gak? Coba bilang, oh gitu ya. Yang ngerti, oh gitu ya. Jadi aku jangan berharap sama manusia ya. Gitulah. Kalau gak stres, Nang. Ya sebenarnya kalau kami dokter ini senangnya banyak orang stres. Nanti kalau ada kalian di sini sakit kepala, aku di Bolonya, rumah sakit Bolonya kalau BPJS ya. Ini nggak apa-apa. Tugasku cuma kasih tahu. Tapi aku bersyukur sama Tuhan, makasih ya Tuhan, Kau ciptakan aku jadi dokter. Kenapa? Karena ini yang pertama. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, Dia nggak boleh dipaksa-paksa, nggak bisa dilarang stres. Maka kalau kemudian manusia itu stres, terpujilah Tuhan. Dikasih aku jadi dokter. Karena kalau stres jadi sakit, berobatlah ke dokter Joseph bilang. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tenang, bukan hanya dokter loh. Kan banyak persoalan di dunia ini kan. Ada yang pengacara ya kan. Karena bebannya lah maka perlu pengacara. Ini udah, yang pengacara memberikan kemuliaan buat Tuhan. Apalagi pekerjaan kita. Jualan ya kan. Jualan daging misalnya, nah, kan? Jualan makanan kan? Orang kan kalau udah stres kan jadi mau makan kan? Lah, makananmu. Pokoknya udah kau kasih tahu siapa yang datang ke sini kau percayalah. Ada kuasa Tuhan, ada mukjizat Tuhan hadir di sini. Maka walaupun makananmu enggak kalah enak, tapi orang datang dengan sukacita ke tempat kau jualan, kau diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Siapa yang jualan di sini? Kayak mana kita jualan kalau gini terus muka kita? Nanti banyak orang stres loh, Nang. Gini stresnya. Kita bilang harga 20.000 kan? Berapa ditawarnya? 10.000. Jadi inilah yang kubilang, karena dia tidak menyadari baiknya Tuhan, maka ketika ada orang nawar 10.000, jadi berbohong dia.
Modalnya aja nggak cukup katanya. Padahal belum tentu. Paham maksudku? Tapi kalau kemudian dia menyadari Tuhan itu baik, dia tahu, oh yang datang ini lagi stres. Karena Tuhan menciptakan otak manusia pengen merasa bebas, nggak mau diatur-atur. Maka kalau kau ketemu orang stres, ngapain kita? Ya sukacita aja dalam Tuhan. Karena Tuhan berjanji, orang yang bergembira karena Tuhan, apa saja yang diinginkan hatimu akan diberikan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tenang Inang, kudoakan nanti pada waktunya dicukupkan Tuhan rezekimu bilang. Nanti paling kurang harganya 19.500. Kudoakan dapat kau uang 50.000. Karena aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Besok datang lagi dia. Tapi percayalah, gak akan berani lagi dia karena sudah kita doa. Tapi kalau kita bilang api gila kau sana, datang dia. Yang pertama dia nggak datang lagi. Yang kedua, nanti dia cerita sama orang lain. Ya biar kau tahu ya, kalau belanja di tempat dagang itu, makin stres kurasa. Dalam hati kita, orang kau udah stres duluan. Amin. Yang kedua, karena manusia sudah memakan buah pengetahuan, maka manusia merasa berhak menentukan apa yang dirasanya baik untuk dirinya. Jadi suka-suka kitanya di sini. Kalian rasa baik, terima. Kalian rasa nggak baik, nggak akan kalian terima. Hanya itu aja. Tapi satu hal saya harus pastikan, ketika Yesus datang ke dunia ini, yang dia bawa adalah berita kesukaan besar. Kelahiran Yesus yang dia adalah Tuhan, dia mau menjadi juru selamat, dia lahir bahkan di kandang domba, itu adalah berita kesukaan besar bagi semua orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Tetapi kesukaan besar itu tidak akan jadi apapun kalau sekarang juga ada yang percaya sedikit, ada yang percaya juga sama dunia ini. Maka kau tidak akan bisa merasakan kesukaan besar. Amin. Kalau kesukaan besarku adalah mengejar materi dan uang, saya nggak akan ada di sini. Tapi saya mau katakan, semakin sering aku khotbah sana dokter, siap khotbah, kemana-mana aku mau. Saya nggak ada minum obat, saya nggak ada minum vitamin. Tapi pada waktu saya beritakan kesukaan besar ini, ya saya tahu. Semalam dari mulai rumah persembahan, ku antar dulu anakku jam 3:30 sore. Lanjut lagi ke Marelan. Sampai jam 9 malam di Marelan, ku jemput lagi anakku ke rumah persembahan. Kalau naik mobil, pakai supir, wajar-wajar aja aku sehat. Aku naik motor, supaya sempat waktunya. Tapi apa yang terjadi? Saya lagu. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Iblis, dia tunjukkan semua di dunia ini. Ya kalau kau diberkati harusnya uangmu banyak lah. Kalau kau diberkati mobilmu bagus lah. Kalau kau diberkati supirmu pakai supir lah. Aku bukan perlu itu. Aku perlu Tuhan lebih dari segalanya. Dan itu akan kubuktikan kemanapun. Aku hanya buktikan itu aja. Aku tidak akan pernah bersungut-sungut. Aku akan tetap bersyukur karena aku tahu setiap nafas yang aku tarik itu bukan karena aku, tapi karena Tuhan baik. Tuhan gak pernah minta bayar. Gak jadi tadi kita hitung berapa bayarnya ya. Ulang. Jadi tadi 16 kali ya, 1 menit ya. Berarti kita pakai oksigen 8 liter. Siapa yang kerja di rumah sakit mungkin ada yang tahu harganya. 1 liter oksigen harganya 60 perak. Jadi dalam 1 menit harganya 480. Udah berapa menit kita di sini? Udah hampir 2 jam. Berarti kalau 1 jam 480 kali 60 28.800. Cuma duduk gini aja kita, nggak ngapa-ngapain. Maka kalau 1 tahun ku kalikan 365, baik kali Tuhan ini, betul bu.
Kali 24 jam dulu. Kali 24 jam berarti satu hari 691.000, Pak. Udah pasti di atas UMR bilang. Di atas UMR. Orang di luar sana berusaha naikkan UMR. Aduh, capek kau minta naik UMR. Karena aku tahu kalau kau bisa hidup sampai sekarang, itu semua hanya kuasa karunia Tuhan yang besar. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan karena Dia Tuhan. Kalau kau percaya, ingat ya, kalau kau percaya, Tuhan gak bisa paksa manusia supaya percaya sama Dia. Dan Dia pakai ini, iblis pakai itu. Manusia gak bisa dipaksa-paksa. Dan 24 jam, berarti kalau 1 tahun kali 365, 252.288.000. Jadi kalau umurku sekarang 44, 11,1 miliar. Terpujilah Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam hidupku selama-lamanya. Biar aja yang tepuk tangan yang memang mau bersyukur sama Tuhan. Karena dalam hati kecilku pun akan berkata, Tuhan, gak usah pun tepuk tangan orang itu. Yang penting kalau sakit orang itu berobat sama aku. Inang, saya percaya yang punya kuasa kesembuhan itu Roh Kudus. Dokter, kami cuma bisa kasih obat. Obat yang kami berikan itu ada farmakologi namanya. Farmakodinamik, farmakokinetik. Ada efek obat. Tapi efek obat ini nggak bisa seumur hidup. Karena dalam 24 jam, semua yang sudah kita makan, itu akan berubah menjadi racun. Dan racun itu harus dibuang dari tubuh kita. Maka yang tadinya sakit kepala, minum obat sakit kepala, hilang sakit kepalanya 1 hari. Tapi penyebab sakit kepala, karena nggak ada uang, nggak bisa kan minum obat sembuh. Tapi aku tahu yang pasti, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Engkau tidak takut kekurangan, karena Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Amin. Saya tutup di sini. Manusia sulit mengenal Tuhan karena setiap hari yang diperkenalkan kepada manusia itu hanya persoalan-persoalan duniawi atau uang. Jadi kalau ibu mau suaminya takut akan Tuhan, mau siapa sini istri-istri mau suaminya takut akan Tuhan? Tidak, gak tahu, ditawarin, gak tahu dia. Gini semua. Itu karena ada suara iblis di kupingmu. Hah? Mana mungkin lagi berubah suami kau itu? Mana mungkin lagi berubah itu? Kayak gitu lah itu. Dalam nama Tuhan Yesus semua iblis keluar dari hidup kalian. Jadi kalau kita tahu, Tuhan pun tahu bahwa kita butuh uang. Lihat ya, ini analoginya. Karena ini bicara tentang otak manusia. Kalau yang kubicarakan, andai kata aku dari seorang istri dan dia suami, yang tiap hari kubicarakan sama dia, tanggal sekian perlu uang, uangnya perlu sekian, uangnya hanya uang dan uang. Maka yang masuk ke dalam otaknya adalah uang. Maka tanpa dia sadari, yang dia kasihi adalah uang. Maka mulai sekarang Inang, asal jumpa suami bilang, puji Tuhan, Mama percaya kalau Papa pulang karena Tuhan baik. Udah bisa kalian bayangkan kan? Enaknya rumah itu kan? Rumah akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Damai sejahtera bukan hanya karena dibicarakan di mimbar seperti ini. Karena saya percaya siapapun yang datang hari ini, Anda sedang merasakan damai sejahtera sekarang. Tapi keluar dari tempat ini, dicuri. Karena iblis datang memang untuk mencuri. Iblis tahu
nggak apa-apa ke gereja pun orang GBI 10,5 ini. Karena cuma pas di GBI 10,5 ini hidup kudus itu. Pulang dari sini nanti gampang, udah kudisan semua nanti. Hah? Karena iblis tahu. Maka kita harus penuh setiap hari, tanam di otaknya. Aku paham kalau kamu masih sedih sekarang, alasanku cuma satu, karena kamu belum kenal benar-benar siapa Tuhan itu. Ya, tadi aku buat di slide awal nama YouTubeku. Tonton YouTubeku tiap hari. Yang kubicarakan pasti hanya Tuhan. Tuhan, kenapa? Karena kalau dibicarakan semua tubuh manusia ini, awak kuliah 12 tahun. Di 12 tahun kita bicara badan kita ini, aku bilang. Gak siap-siap lah aku ngomong hanya samamu aja ya kan. Ya udah aku cuma bilang Tuhan Yesus Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus sayang. Itu yang perlu masuk ke dalam otak kita nah. Jadi jangan bicarakan siapa pengen anaknya pintar-pintar? Jangan putus asa dulu kau Inang. Memang udah mungkin kau udah dari kayak kita anakku itu. Itu pilihanmu. Tapi kalau kau mau percaya sekarang, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ajarkan anakmu untuk hidup takut akan. Bagaimana dia bisa belajar tentang takut akan Tuhan? Dia harus lihat mama papanya. Kalau papa dan mama setiap hari penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, itu akan masuk ke otak anak kita. Maka kita bisa bilang, nah semua karena Tuhan. Amin. Anak-anak, siapa di sini anak-anak yang belum menikah? Siapa di sini yang masih punya orang tua? Semua berarti kita juga sebagai Tahu nggak kita? Ada rahasia kebahagiaan kalau kita mau taat sama Tuhan. Kalau kita berkata hormatilah supaya engkau berbahagia lanjut umurmu di tanah. Jadi kalau mungkin kita merasa hidup kita kayak gak bahagia, hormatilah dulu orang tuamu. Bukan karena disuruh orang tuamu, tapi karena kau takut akan Tuhan. Caranya gampang. Yang kuliah tinggal telepon mama dan bapak. Kalau minta uang kan udah biasa kan? Ma, kenapa? Mau minta uang kau? Kan gitu kan? Bukan ma, aku cuma mau kasih tahu, aku lagi belajar sekarang. Ku jamin, siapa sih mahasiswa? Nggak pernah kita lapor itu sama mama bapak kita. Sering, amin. Karena dia udah melayani Tuhan. Karena saya dosen juga. Jadi mahasiswa kita semua kalau nelpon mak minta uang. Kalau nggak dia nelpon, mama yang nelpon pak. Lagi ngapain kau? Apa yang terjadi? Bohong. Lagi belajar kok mak. Kenapa kau belajar? Buku aja pun kau nggak punya. Masa ditelepon jam 11 malam lagi belajar, ya kan? Mamanya pun tahu pasti bohong. Tapi ya udahlah daripada nggak belajar. Amin. Berapa banyak yang percaya tahun ini engkau akan diberikan Tuhan sukacita yang tidak terbatas karena Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena salibmu, mari kita bangkit berdiri hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan,
Karena Engkau menyatakan dirimu. Engkau datang sebagai manusia. Bahkan ketika Engkau ditolak, Engkau tetap lahir. Bahkan ketika tidak ada tempat untuk meletakkan badanmu, meletakkan kepalamu, Engkau tetap memilih untuk lahir di palungan. Bahkan ketika Engkau telah memberikan hidupmu dan Engkau memberikan pengampunan bagi semua yang percaya, dan Engkau tetap ditolak, Engkau dihina, Engkau diperlakukan tidak adil, Engkau diperbuat hal yang jahat kepadamu, bahkan Engkau disalibkan. Sekarang kami mengerti kalau Tuhan yang kami sembah tahu, mengerti segala yang kami rasakan sebagai manusia ketika dunia ini mengecewakan bagi kami. Tapi sekarang kami paham kalau Tuhan sayang sama kami. Itu sebabnya Tuhan mulai hari dan seterusnya kami hanya mau percaya sama Tuhan, tidak ada yang lain. Kami hanya mau bergantung sama Tuhan, tidak sama manusia, tidak sama diri kami sendiri, tidak sama keadaan kami. Tapi kami percaya Yesus yang kami sembah adalah Tuhan, adalah satu-satunya juru selamat bagi kami. Haleluya. Kami percaya ya Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mau menyembah Tuhan, Engkau akan menepati janji-janjimu. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku berdoa, hari ini juga Engkau akan menerima terobosan. Hari ini juga akan menerima berkat dari Tuhan. Hari ini juga akan melihat rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Hari ini akan mengalami pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Hari ini akan mengalami sukacita, damai sejahtera, kekuatan, penghiburan oleh karena Roh Kudus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba percaya Tuhan, setiap hari kami tahu sekarang kami cari Tuhan, kami kejar Tuhan, dimanapun kami berada yang kami cari Tuhan. Karena pada waktu kami menemukan Tuhan, kami bisa mengasihi Tuhan. Kalau kami bisa mengasihi Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang berjanji, dan Kau pasti tepati janji-janji. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan untuk kembali